Jumpa lagi dengan saya, Rina Susilowati. Kali ini dalam pelatihan stereologi, kita akan membahas tentang estimasi jumlah partikel. Pada banyak laporan penelitian, kita melihat bahwa orang melaporkan jumlah pada irisan jaringan sebagai densitas. Densitas adalah jumlah per satuan luas. Contohnya misalnya 200 sel per 100 mikrometer persegi. Kita bisa melihat bahwa ada sesuatu yang aneh di sini. Bila dilaporkan sebagai densitas jumlah persatuan luas, maka partikel yang terhitung dalam hal ini sel terlihat sebagai sesuatu struktur berdimensi 2. Padahal kita tahu bahwa partikel dalam jaringan, misalnya bangunan yang besar, contohnya glomerulus, alveolus, folliculus, atau juga sel-sel, baik sel yang besar maupun yang kecil, dan juga organela yang ada di dalam sel, merupakan struktur berdimensi 3. Kita lihat di sini ada 5 irisan dari suatu jaringan. Masing-masing irisan tadi tidak bisa memperlihatkan berapa sebenarnya jumlah partikel yang ada di dalam jaringan aslinya. Karena itulah data jumlah persatuan luas atau densitas tadi merupakan suatu data yang bias. Nah, bagaimana bila jumlah partikel tadi dilaporkan sebagai jumlah per satuan volume? Misalnya 200 sel per 100 mikrometer kubik. Kita lihat di sini ada 2 kotak, satu yang besar di kiri dan satu yang kecil di kanan. Keduanya memiliki isi bola berwarna oranye dengan jumlah yang sama. Bila jumlah dilaporkan sebagai jumlah persatuan volume, maka kotak yang ada di kiri akan terlihat memiliki bola berwarna oranye yang lebih sedikit dibandingkan dengan kotak yang ada di kanan. Padahal keduanya memiliki jumlah bola berwarna oranye yang sama. Dengan demikian, jumlah persatuan volume juga merupakan suatu data yang bias. Hal ini sering dikenal sebagai reference trap. Hal lain yang juga perlu diperhatikan saat melakukan estimasi jumlah adalah orientasi pengirisan. Kita lihat di sini ada gambar kartun sel dengan jumlah sel yang sama. Jaringan yang di kiri diiris dengan orientasi sejajar dengan aksis sel, sedangkan jaringan yang ada di kanan diiris dengan orientasi tegak lurus aksis sel. Kita lihat di sini bahwa gambar di kanan terlihat memiliki jumlah sel yang lebih banyak. Kita lihat di sini bahwa kalau kita menghitung jumlah partikel begitu saja pada satu irisan jaringan, maka orientasi pengirisan merupakan salah satu sumber bias. Kita ingat kembali bahwa jumlah berdimensi 0, sehingga harus diukur dengan alat ukur berdimensi 3, yaitu volume. Alat ukur volume pada stereologi disebut sebagai disektor. Ada 2 macam disektor, yaitu satu disektor fisik dan yang kedua disektor optik. Disektor fisik adalah 2 irisan tipis yang diketahui jaraknya. Satu irisan digunakan untuk menghitung partikel, sedang irisan yang lainnya digunakan sebagai irisan pembanding. Dalam hal ini, partikel akan dihitung bila terlihat pada irisan di kiri, namun tidak terlihat pada irisan pembandingnya. Dengan demikian, tidak ada pengulangan penghitungan partikel yang sama. Ini adalah sampel dengan 2 orientasi irisan yang tadi sudah kita bahas. Kita gunakan prinsip disektor fisik tadi untuk menghitung jumlah sel pada sampel ini. Pada contoh ini, sel yang sudah terlihat pada irisan sebelumnya tidak lagi dihitung. Dengan menerapkan prinsip penghitungan disektor tadi, kita lihat bahwa orientasi pengirisan tidak lagi menjadi sumber bias.
Kedua sampel yang diiris dengan orientasi irisan yang berbeda menghasilkan jumlah sel yang sama, yaitu 8. Bila di sektor fisik adalah dua irisan yang diketahui jaraknya, di sektor optik adalah irisan tebal. Dari irisan tebal yang dibuat tadi, kadang tidak seluruhnya digunakan sebagai sampel. Kita bisa mengambil hanya bagian tengahnya saja yang diambil sebagai sampel. Inilah yang sudah kita bahas sebagai height sampling fraction, fraksi pengambilan sampel pada irisan tebal. Pada irisan jaringan, seringkali tidak seluruh bagian dari irisan jaringan tadi diambil sebagai sampel, namun hanya sebagian fraksi areanya saja. Fraksi area diambil dengan prinsip acak sistematik. Cara yang dilakukan adalah membuat bilik hitung atau counting frame yang diketahui luasnya. Bilik hitung pertama ditempatkan secara acak, dan bilik hitung berikutnya ditempatkan dengan jarak yang sama secara sistematik. Kita ingat tadi bahwa kalau kita menggunakan disektor fisik, kita memiliki irisan yang dihitung atau reference section dan pasangannya, yaitu irisan pembanding atau lookup section. Pastikan bahwa bilik hitung pada irisan yang dihitung atau reference section berada pada area yang sama atau setara pada irisan pembanding atau lookup section. Berikut adalah contoh bilik hitung pada pasangan disektor. Kita ingat tadi bahwa kalau suatu partikel tampak pada irisan yang dihitung dan juga tampak pada irisan pembanding, maka partikel tersebut tidak dihitung. Bila suatu partikel hanya tampak pada irisan yang dihitung dan tidak tampak pada irisan pembanding, maka partikel tersebut dihitung. Bagaimana dengan partikel yang memotong garis batas bilik hitung? Setiap bilik hitung memiliki garis larangan, yaitu garis vertikal di kiri dan garis horizontal di bawah. Bila suatu partikel menyinggung garis larangan tadi, maka partikel tersebut tidak dihitung. Bila suatu partikel menyinggung garis atas atau garis yang ada di kanan kotak, maka selama tidak ada irisan partikel yang sama pada irisan pembanding, partikel tersebut tetap dihitung. Hal yang sama kita lakukan untuk menghitung semua partikel di semua bilik hitung. Oh ya, sebelum mulai menghitung, kita harus menetapkan unit hitung terlebih dahulu. Unit hitung dapat berupa bangunan, sel, nukleus, atau nukleolus, atau juga struktur lain yang lebih kecil. Demikianlah sudah kita bahas tentang dasar-dasar metode estimasi jumlah partikel. Pada video selanjutnya, kita akan melanjutkan tentang cara penghitungan jumlah partikel, satu dengan metode fraksi sampel atau fraksinator, yang kedua dengan metode NV-Kalifirev. Sampai jumpa lagi, semoga bermanfaat.